Materi yang hari ini, seminar yang mau kita dalami hari ini adalah mau apakah engkau daripadaku ibu. Ini kata-kata dari Bunda Maria ketika ia berada di perkawinan di Kana. Kita tahu ya bagaimana yang terjadi di Kana ketika di perkawinan itu mereka habis anggur, kehabisan anggur pesta ya. Lalu Bunda Maria datang pada Yesus menyampaikan mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nanti apa ini maksudnya, nanti refleksi ini kita akan dalami bersama-sama satu persatu. Ya. Kita melihat dulu gelar dari perawan Maria. Salah satu gelarnya adalah Maria itu perantara doa. Jadi di Israel dulu ya, mungkin zaman sekarang juga sih, yang namanya Ibu Suri ya atau Ibu Ratu itu kedudukannya istimewa. Contohnya waktu zaman Raja Daud itu ya, istrinya kan Batseba, mereka punya anak Raja Salomo. Nah, ketika Batseba ini jadi permaisurinya atau istri dari Daud, ia menghormati Daud, memanggil Daud itu tuanku. Tapi ketika Daud mati digantikan Raja Salomo, Batseba, sekarang Salomo lah yang harus menghormati Ibu Ratu, yaitu Batseba menjadi Ibu Ratu. Nah ini sama juga gambaran seperti itu, Maria itu adalah ibu dari Kristus Raja alam semesta. Kan ada nanti tahun liturgi itu ditutup dengan Hari Raya Kristus Raja alam semesta. Nanti setelah itu baru kita masuk tahun liturgi yang baru, dimulai dengan masa apa? Advent. Ya. Jadi Maria ibu dari Raja alam semesta, tapi juga ibu kita, ibu suri kita, ibu ratu kita. Dan Maria layak disebut ratu karena Maria sendiri berasal dari keturunan Daud. Ya. Bahkan ketika Maria mengunjungi Elizabeth mengatakan, dipenuhi Roh Kudus mengatakan, siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Nah kata ibu Tuhanku ini gelar rajawi, gelar terhormat. Walaupun Maria itu disebut ibu Tuhanku, tetapi ia rendah hati dan berkenan menjadi perantara doa kita kepada Yesus. Seperti seorang raja jarang menolak permintaan ibu ratu, demikian juga Yesus tidak pernah menolak Maria ibunya. Bahkan ketika disalib, masih ingat ya Injil Yohanes, di bawah kayu salib, Yesus mengatakan kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Di perkawinan Kana, Maria menyampaikan kepada Yesus bahwa ada masalah, ada kesulitan. Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus kalau dalam bahasa aslinya ya? Wahai wanita, apa urusanmu denganku, saatku belum tiba. Ini teologinya dalam sih, tapi saya nggak mau menjelaskan terlalu lama, terlalu dalam di sini. Hanya saya mau mengatakan bahwa ketika Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, Yesus awalnya seperti saatku belum tiba. Artinya sepertinya aku nggak mau terlibat urusan ini. Aku belum saatnya menyatakan kemuliaanku. Tapi Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. Ya. Akhirnya apa yang diminta Maria dikabulkan, dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Jadi intinya dalam peristiwa di Kana itu, Bunda Maria itu PK akan kebutuhan manusia, di mana di situ ada kesulitan, yaitu kehabisan anggur pesta. Itu sama saja dengan orang kalau tidak punya anggur, sama dengan pesta itu gagal. Ibaratnya nggak ada sesuatu yang istimewa di situ. Anggur itu adalah puncak atau simbol sukacita. Kalau nggak ada anggur, nggak ada sukacita. Maka itu sangat penting ketika tidak ada anggur, Maria diam-diam mendengar dari para pelayan.
mendengar bahwa mereka kehabisan anggur. Ini bukti tanda bahwa Maria tidak tinggal diam. Maria itu mendengarkan kebutuhan kita, masalah yang kita hadapi. Kemudian juga di Kana, ya, para pelayan itu taat kepada pelayan pesta yang mencicipi anggur. Itu namanya pelayan pesta. Jadi ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, para pelayan membawa ke pemimpin pesta. Lalu mengatakan, biasanya orang pesta itu menyajikan anggur yang jelek dulu, anggur yang nggak baik dulu, baru yang terbaik. Ini di awal pesta, anggur yang terbaik disajikan, luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, ini Bunda Maria mengajar para pelayan taat kepada pemimpin pesta. Tetapi ketika Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus mereka kehabisan anggur, sekarang Bunda Maria mengajar kita supaya taat kepada Yesus. Bunda Maria memang mengatakan pada para pelayan, lakukan apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Ketaatan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, inilah kalau kita taat, kita seperti Maria. Ya, seperti Maria, yaitu Yesus Kristus menjadi pusat hidup. Ini saya ada gambar simulasi ya. Nah, Bapak Ibu, lihat semuanya ya di gambar sebelah kiri. Lihat sebelah kiri ini. Di sini menggambarkan kursi. Kursi itu adalah pusat hidupku. Pusat hidup Anda itu adalah kursi. Ini lambangnya ya. Lalu A itu aku, Anda manusia. Ketika manusia meletakkan dirinya sebagai pusat hidup, maka Tuhan ada di pinggir. Nih lihat di pinggir, ya kan? Ketika manusia juga memusatkan dirinya, dia sendiri menjadi tuan, menjadi raja atas dirinya, maka juga meskipun dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan bukan menjadi pusat hidupnya. Tuhan hanya ada di pinggir, tidak dekat. Meskipun dia mengakui Tuhan, tapi Tuhan ada di pinggir. Lalu ketika orang memusatkan hidupnya pada Tuhan, Yesus menjadi raja pusat hidup. Ini yang sebelah kanan. Yesus menjadi pusat hidup, sedangkan aku itu ada di pinggir. Aku taat pada Yesus, mengikuti Yesus. Kalau ini Tuhan yang harus mengikuti kemauanku, ngerti ya? Kalau yang ini tidak mengenal Tuhan, sama sekali tidak ada relasi dengan Tuhan. Dia hanya hidup sebagai manusia duniawi. Ini manusia mendua hati, ini manusia yang berpusat pada Kristus. Saya simulasikan begini, silakan Romo Herlan kita peragakan dulu sebelah kiri ya. Ini manusia yang berpusat kepada dirinya sendiri, silakan duduk Romo. Iya, maaf Romo ya, Romo ini yang sangat beriman ya, tapi hari ini jadi contoh yang jelek. Jadi manusia yang berpusat pada diri sendiri jauh dari Tuhan, Tuhannya ada di sini jauh. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, mencari kesenangan, kenikmatan dunia, sama sekali tidak ingat akan Tuhan. Apa jadinya? Mari kita baca. Silakan baca dulu Romo. Nah, ini duduk aja, nggak usah berdiri. Iya, saya prank Romo ya. Apa isi dari manusia duniawi? Bacakan Romo. Ya, tipe 1 manusia duniawi. Itu yang sebelah kiri, itu referensinya kita merujuk kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, egois, roh pemecah, cemburu, dengki, percideraan, sihir, tahayul, kemabukan, serakah, pesta pora, sombong, dan lain sebagainya. Dalam tipe ini, Kristus di luar hidupku, seperti ranting yang terpisah dari pokoknya dan kemudian menjadi layu dan mati. Tepuk tangan dulu untuk Romo Herlan, terima kasih. Oke Romo, sekarang kursinya nyamping Romo mengarah ke sana. Oke ya, jadi tipe yang kedua, manusia yang mendua hati. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia juga hanya mengikuti egonya, kemauannya sendiri, nggak ngikutin Tuhan. Dia percaya Tuhan loh ya. Jadi Tuhan maunya, kehendak Tuhan ke sana.
Ngerti? Kehendak Tuhan di sana. Tapi kehendaknya ke sono. Jadi dia percaya Tuhan, dia ke gereja, dia berdoa, tapi tidak mau taat pada Tuhan. Maunya kemauannya sendiri ya. Jadi bertolak-tolakan, bertolak belakang ya. Tapi dia kenal Tuhan. Kalau tadi kan menjauh, Tuhannya jauh. Dia mungkin nggak mengenal Tuhan, mungkin dia nggak ngalami kasih Tuhan gitu ya. Tapi ini manusia yang mendua hati. Apa yang dikatakan tentang manusia yang bercabang hati? Silakan. Ya, tipe manusia yang kedua, manusia yang hatinya bercabang atau mendua. Kita mengutip dari surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Demikian kata Yakobus. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Amarah, iri, sengketa, salah berdoa karena berdoa hanya digunakan untuk memuaskan nafsu diri sendiri. Itulah tipe orang yang bercabang hati atau yang hatinya mendua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Romo Herlan. Oke, Romo, mari Romo. Oke, sekarang Romo aku capek deh gantian, masa Romo duduk yang duduk terus. Aku gantian, aku duduk ya, boleh ya? Nah, oke. Sekarang tipe manusia yang ketiga paling kanan ya. Yesus menjadi pusat. Romo di belakang saya. Berdiri, gantian saya strap. Nah, lihat. Manusia yang berpusat pada Tuhan. Jadi yang kursi itu, yang mengendalikan hidup itu adalah siapa? Tuhan. Bukan diriku. Bukan egoku, bukan nafsuku, ambisiku, kehendakku. Seperti Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria adalah orang yang sungguh-sungguh berpusat pada Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Sama Yesus juga mengatakan ketika di Taman Getsemani, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, tapi menurut kehendakmu ya Bapa. Ya, oke, sekarang Romo bacakan manusia yang berpusat pada Kristus. Ya, ini tipe manusia ketiga, manusia yang hidupnya berpusat hanya kepada Tuhan. Kita merujuk kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 9. Kamu tidak hidup dalam daging, tetapi kamu hidup dalam roh. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Dengan kata lain, Tuhan menjadi pusat dari hidupku. Tuhan adalah segalanya. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Romo. Oke Bapak Ibu, jadi dari simulasi tadi ya, kita bisa menyimpulkan kenapa Maria bisa menjadi perantara doa kita. Ya. Jadi karena Maria itu pribadi yang melakukan seluruh kehendak Allah. Ya. Jadi kenapa Maria perantara doa itu karena Maria pribadi yang melakukan kehendak Allah. Dan Maria adalah orang yang dipenuhi dengan rahmat. Maka Gabriel menyapa Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertaimu. Salam Maria penuh rahmat. Maria juga mengalami pedihnya, sakitnya ketika Yesus disalibkan. Simeon mengatakan, jiwamu seperti tertusuk pedang bermata dua. Ia menangisi Yesus ketika Yesus disalib. Ia juga menangisi jiwa anak-anak Tuhan yang hilang dan jauh dari Tuhan. Di kayu salib, Yesus menyerahkan Maria, inilah ibumu. Sejak itu Maria menjadi ibu rohani kita. Dan Maria juga ikut berdoa bersama para rasul, menyongsong turunnya Roh Kudus. Maria itu seorang pendoa syafaat yang sejati. Nah, ini juga gelar yang lain. Maria itu diberi gelar kesehatan bagi yang sakit.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya Our Lady Mary Health of the Sick, ada novenanya ini ya. Jadi salah satu ciri-ciri penampakan Maria di sepanjang gereja yang diakui gereja ya, seperti Lourdes, Fatima, Guadalupe ya, mungkin Our Lady of Akita, beberapa yang lain ya, saya nggak bisa menyebutkan semua. Tapi penampakan-penampakan itu memberikan ciri bahwa ada karunia penyembuhan di sana, baik jasmani maupun rohani. Penampakan Maria di Lourdes sampai sekarang sudah ratusan tahun masih banyak orang bersaksi tentang mukjizat kesembuhan di Lourdes. Gelar yang lain, Maria itu perlindungan bagi para pendosa. Ada sebuah doa yang terkenal sejak abad ketiga, yaitu Subtuum Presidium. Di bawah kerahimanmu kami berlindung, oh Bunda Tuhan. Kalau kami Romo-Romo Karmel setiap malam kompletorium, kami doa ini. Ke bawah perlindunganmu ku lari, Bunda Allah yang suci, dengarkanlah doa kami di dalam kesusahan dan kekurangan. Nah, terus dan seterusnya ya, ada doanya, dinyanyikan. Nah, Maria itu mendoakan gereja, karena gereja tidak semuanya orang-orang kudus. Gereja juga ada orang-orang jahat, gereja ada orang-orang berdosa, gereja juga punya kelemahan-kelemahan. Maka jangan kaget kalau ya mungkin Anda pernah mendengar ya skandal ini, skandal itu. Ya, gereja orang berdosa juga, tapi juga orang kudus. Maka dalam bahasa Latin, Ecclesia es peccatoris et sanctus ya, simul et peccator et sanctus. Sekaligus kudus tapi juga berdosa. Maka anggota-anggotanya perlu didoakan Bunda Maria. Dan Santa Bernadette yang menerima penampakan Maria di Lourdes itu juga menerima pesan supaya banyak berdoa dan memberi silih bagi jiwa para pendosa. Mohon pertobatan untuk orang berdosa. Ya. Selanjutnya adalah gelar Ratu para Malaikat. Ya. Maria, Maria Ratu para Malaikat ya. Regina Angelorum ya, Angelorum. Maria memang manusia dari kodratnya, tapi dia menerima gelar Bunda Allah. Karena dia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Gabriel itu memberi salam hormat kepada Maria seperti memberi hormat kepada seorang ratu. Sedangkan dia pernah diutus Tuhan kepada Daniel dan Zakaria dalam perjanjian lama. Gabriel tidak memberi hormat, salam hormat. Seperti dia memberi salam kepada Maria. Juga ketika malaikat agung Mikael, ketika keluarga kudus mengungsi dari Mesir karena ancaman pembunuhan dari Herodes, malaikat agung Mikael menyertai keluarga kudus selamat sampai ke Mesir dan kembali lagi ke Nazaret. Kitab Wahyu juga mengatakan Mikael malaikat agung dan para malaikatnya berperang melawan sang naga iblis dalam akhir zaman nanti. Dan kemenangan sang perempuan berselubungkan matahari yang oleh gereja diyakini Maria tidak lepas dari bantuan Santo Mikael, malaikat agung. Kemudian penampakan Maria di Lourdes itu diterima oleh Bernadette Subiru, seorang gadis desa, gadis penggembala, orang sederhana bahkan miskin. Ketika ditanya, Bernadette, kenapa kamu dipilih Bunda Maria? Bernadette bilang, mungkin karena aku adalah orang termiskin di Lourdes, maka Bunda Maria memilih saya. Kita ingat Kidung Maria, Kidung Magnificat. Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lihat, Maria pun juga memposisikan dirinya sebagai kaum Anawim, kaum sederhana, kaum miskin.
Ya, ini orang tua dari Bernadette ya, namanya Francois, ayahnya dan ibunya itu. Mereka orang petani sederhana, penggiling gandum mungkin ya. Pertama-tama Francois ini menjadi tukang angkut sampah rumah sakit. Terus sampahnya itu dibawa ke Gua Massabielle, yang sekarang jadi Gua Lourdes itu. Dulu itu tempat sampah, sampahnya rumah sakit. Orang nggak mau ke sana karena bau, ada namanya sampah rumah sakit ya. Ada jaringan-jaringan tubuh yang busuk, penyakit, bakteri. Kalau ke sana pasti jijik. Terus juga di sana angker, dikenal sebagai tempat jin bagi buang anak mungkin bahasanya ya. Dulu sebelum penampakan. Maka bayangkan ayahnya Bernadette itu cuma bisa dibayar dengan upah untuk membeli 4 potong roti saja dengan beberapa potong keju dan gula. Itu mereka sanggupnya beli makanan, sangat miskin. Maka Bernadette ini sering sakit-sakitan. Dia tinggal di rumah kecil itu bekas penjara. Namanya, saya nggak tahu nyebutnya, kecet ya. Rumah kecil seperti penjara, bekas penjara. Itulah rumahnya keluarga Bernadette. Di sana dia sering sakit-sakitan, mungkin kurang gizi, kurang layak tempatnya. Terus asma, dia ada asma dan sebagainya ya. Maka dia sering dipindah ke rumah bibinya supaya hidupnya lebih baik lagi ya. Oke, kita lihat ya. Nah inilah kira-kira gambaran rumahnya Bernadette itu, kecil banget, bekas penjara ya. Seperti itu saja, dihuni oleh ayah, ibu dan 2 adiknya. Tadi mereka berlima mungkin ya di dalam rumah itu ya. Jadi di bekas rumah tahanan itu yang sempit, kumuh, bau dan sering berjamur, lembab, basah, Bernadette dibesarkan. Roti kalau musim panas cepat berjamur. Kalau musim panas kepanasan kayak dipanggang. Kalau musim dingin kedinginan. Karena nggak ada listrik waktu itu ya. Jadi ayah Bernadette dulu itu penggiling, pengusaha ya, pemilik penggilingan, tapi mungkin bangkrut. Lalu akhirnya tinggal di rumah kecil seperti itu. Ya. Nah, Bernadette ya kan. Bernadette, bagaimana awal mula penampakan Maria di Lourdes tadi sudah disinggung Romo Herlan. Terjadi pada hari Kamis 11 Februari 1858. Bernadette dan 2 saudarinya mencari kayu dekat dengan Gua Massabielle itu. Kemudian dia melihat ada ceruk, yaitu celah kayak gua rongga itu yang akhirnya menjadi di mana Bunda Maria menampakkan diri. Ceruk ya, rongga itu di gua, ada sebatang mawar liar bergoyang-goyang sendiri. Nggak ada angin, nggak ada apa, goyang-goyang. Kemudian dia melihat cahaya terang dan tampak seorang wanita sangat cantik memakai kerudung panjang dengan pakaian putih, memakai ikat pinggang biru. Jadi Bapak Ibu lihat patung Maria itu. Kalau ada ikat pinggang biru berarti itu Maria dari Lourdes. Jadi banyak Bunda Maria menampakkan diri dalam berbagai style ya. Kalau di Guadalupe bentuknya seperti itu. Di Fatima beda lagi. Maria Bunda Karmel beda lagi. Tapi tetap satu Maria. Tapi dia punya pesan sendiri. Ketika menampakkan diri itu ada pesan-pesan sendiri kenapa berbeda-beda ya. Oke ya. Jadi seperti itu kira-kira awal dari penampakannya. Secara ringkas, penampakan terjadi 18 kali. Awalnya perempuan ini tidak menyatakan diri aku Maria, nggak ada. Cuma dia mengatakan berdoa rosario, bertobat, doakan pendosa, memberikanlah silih. Cuma seperti itu. Lalu akhirnya pastor paroki pun dan uskup memohon supaya Bernadette bertanya kepada perempuan ini, siapakah engkau? Lalu perempuan yang menampakkan diri itu mengatakan, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Dogma itu belum diresmikan oleh gereja, sedang dibahas oleh para teolog pada zaman itu. Belum ada dogma Maria dikandung tanpa noda, belum ada. Tapi Bernadette sudah menerimanya dari perawan Maria sendiri, menyatakan akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Dan akhirnya setelah
penampakan Maria di Lourdes diakui oleh gereja, dogma itu keluar, meneguhkan. Jadi penampakan Maria itu meneguhkan dogma yang akhirnya dinyatakan oleh gereja, Maria dikandung tanpa noda dosa. Immaculata Concepta, Maria Immaculata Concepta. Nah, di dalam penampakan Maria di Lourdes ada pesannya sederhana, berdoa rosario setiap hari, sesering mungkin. Lalu berdoa sambil memberi silih bagi pertobatan orang berdosa. Lalu mendirikan gereja dan mengadakan prosesi ke Gua Maria. Sama kayak kita tadi ngadain prosesi, anggap aja prosesi ini seperti prosesi di Lourdes. Dari gereja menuju ke Gua Maria. Kalau Anda ke Lourdes, ya mudah-mudahan kalau yang belum pernah, Romo Herlan pernah? Hari ini kamu akan dijawab nanti. Amin. Amin Romo Herlan ya. Ya amin, diaminkan aja Romo ya. Ya baik. Nah, di dalam kalau kita ke Lourdes itu setiap malam ada prosesi patung Maria dan prosesi lilin. Ya, itu yang saya alami waktu di sana. Selalu ada prosesi patung Maria. Ya, kemudian dalam penampakan itu Bernadette harus melakukan penitensi. Penitensi itu ya kayak kita ngaku dosa, denda dosa. Dia disuruh oleh Maria untuk melakukan penitensi atas nama orang berdosa. Maka dia disuruh menggali tanah yang berlumpur, bahkan disuruh membasuh mukanya dengan air lumpur, meminum air yang berlumpur itu, bahkan memakan rumput. Tapi kenapa dilakukan? Demi pertobatan orang berdosa. Ingat kan, dari Injil kitab suci mengatakan kamu berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Ingat, kamu itu kotor kayak air lumpur. Kamu itu berdosa. Maka Bernadette pun mau melakukan itu demi pertobatan orang berdosa. Dan kemudian ternyata dari sumber air yang digali Bernadette sampai sekarang muncullah mata air yang sangat menyembuhkan. Ya. Ada 70 mukjizat yang diakui gereja setelah melalui penyelidikan yang sangat rumit. Tapi ada juga 300 mukjizat lain yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin lebih dari 300 atau sekarang sudah ribuan mukjizat terjadi di sana. Ada yang nggak mau lapor, udah sembuh, udahlah daripada capek-capek nanti diselidiki gini-gini ya udahlah. Kan ada gitu kan. Tapi ada orang yang mau, kami selidiki ya, benar nggak ini mukjizat? Mengikuti proses yang rumit dan panjang. Gereja menyatakan 70. Yang terakhir itu tahun 2008. Ya, nanti saya tampilkan. Nah, apa relevansinya penampakan Maria di Lourdes? Kita harus tekun berdoa rosario. Mohon karunia pertobatan diri dan pertobatan sesama. Berpuasa, beramal, berdoa bagi orang berdosa. Mengikuti prosesi patung Maria. Air berkat dapat digunakan sebagai sarana berdoa dan penyembuhan fisik dan batin. Kerendahan hati, menjaga kekudusan diri dengan sering mengaku dosa. Siara iman ke Gua Maria. Nah, tadi Bapak Ibu sering ya, siarek gitu ya, ke Gua Maria ya. Ya bagus, apalagi kalau Anda bisa langsung ke Lourdes. Memahami penderitaan sebagai proses pemurnian diri dan pertobatan. Nah, itu ya relevansinya untuk kita. Ya. Ini Bernadette ketika semakin terkenal, banyak orang mencari dia, keluarganya pun nggak bisa tenang. Ribuan peziarah minta doa ke Bernadette, sehingga dia sendiri akhirnya rumahnya pun juga sering didatangi orang, sehingga mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka dibantu mencari rumah yang lebih layak, tapi orang tidak tahu mereka tinggal di situ, sehingga mereka tidak terganggu. Bernadette sendiri akhirnya dia bekerja dulu, dia bekerja di suster-suster cinta kasih dan pendidikan Kristiani di Neves, Paris. Ya. Dia nanti akan masuk biara. Ya. Dia disembunyikan di biara. Oke. Nah, ini rumahnya dari
Bernadette. Yang sebelah kiri itu rumah bekas tahanan. Lalu mereka pindah ke yang sebelah kanan, lebih layak ya. Tapi ya masih sederhana. Itu sekarang jadi museum. Kalau Bapak Ibu ke Lourdes ini jadi museum, bisa dikunjungi. Saya sudah masuk ke sana, mengunjungi rumah ini, rumah Bernadette ya. Oke. Kemudian kita lihat, ya, Bernadette masuk biara, ya, umur 22 tahun setelah 8 tahun penampakan, Bernadette masuk biara dan menerima jubah biara dengan nama Suster Mary Bernard. Ia ditugaskan merawat suster-suster yang sakit, tapi dia sendiri juga sakit-sakitan. Pernah sakit keras, bahkan sampai diberi perminyakan oleh uskup. Lalu dia mengatakan, saya merasa lebih baik. Tuhan masih belum menginginkan saya. Saya baru sampai di pintu gerbang surga, tapi Tuhan berkata, pergilah, belum waktunya kamu masuk. Nah itu. Tak lama kemudian dia kehilangan mamanya. Mamanya usia 41 tahun meninggal. Dia dibiara. Ya sedih. Lalu dia berkata, Bunda Maria akan menggantikan tempat ibuku. Ia ingin agar aku menurut seluruh kepercayaanku kepadanya. Ya. Maria semakin percaya pada Bunda Maria. Di biara, Suster Mary Bernard atau Bernadette ini mengalami banyak perlakuan gak menyenangkan. Ada suster yang curiga, kamu itu halusinasi, halu. Kamu paling ngarang-ngarang seperti mendapat penampakan. Jadi ada suster yang meremehkan dia, memperlakukan nggak senang. Sampai sering dia dihukum ya. Hukuman zaman dulu itu para suster harus berlutut mencium ubin lantai. Zaman dulu. Untung saya nggak ngalami. Kalau enggak, mulut saya sudah bonyok. Bayangkan. Bernadette sendiri dia sampai berkelakar ya, dia sampai bercanda. Saya sedang mencari satu ubin di biara yang belum pernah saya ciumi. Karena seringnya dia bukan melakukan ya, dia lemah gitu loh. Karena sering sakit, jadi dia nggak bisa ikut doa. Sering sakit dia nggak bisa bekerja. Itu akibatnya. Tetap harus ada penitensinya zaman dulu ya. Ketika dia mengucapkan kaul, ya, janji kebiaraan, janji kemurnian, kemiskinan, ketaatan, mungkin kaul kekal kayaknya. Lalu suster pendampingnya bilang, ini loh, Suster Mary Bernard ini nggak bisa apa-apa, bisanya cuman sakit-sakitan, bisanya cuman bersihkan lantai. Tapi uskup bilang, Bernadette, aku menugaskan kamu untuk berdoa. Bijaksana ya uskup ya. Dia tahu dia sakit-sakitan, maka tugas dia adalah hanya berdoa. Bagus sekali kutipan kata-katanya ya. Love without suffering does not exist. Kasih tanpa penderitaan tidak pernah ada. Kalau ada kasih harus berkorban, pasti menuntut penderitaan. Oke. Kita lihat ketika Bernadette ditanya oleh seorang anak kecil, bagaimana putri atau Maria yang kamu lihat? Bernadette bilang, wah bukan main cantiknya. Pokoknya kalau kamu sudah melihat Maria, mati pun kamu rela agar bisa melihatnya lagi. Wow, ayo Bapak Ibu mau melihat Bunda Maria? Mau? Waduh kok ragu-ragu, takut mati. Loh ini loh. Sudah dilihat kok, gitu. Lo kok takut dulu? Iya. Bernadette bilang begitu. Bernadette walaupun sakit-sakitan dia menghibur orang lain. Dia mengatakan kita harus menderita demi Tuhan yang baik. Ia telah begitu menderita untuk kita. Atau kita akan bahagia di surga bukan di bumi ini. Bernadette semakin tambah sakit-sakitan tambah parah. Dia dipindahkan ke bagian sakristi sebagai koster pembantu setelah 6 tahun di kamar sakit. Ya. Jadi Bernadette itu masuk biara bukannya enak-enakan, menderita dia. Oke, kok nggak bisa ini? Oke, terus mau dicoba terus. Ada Oktober 1875, setelah 1,5 tahun bertugas sebagai koster pembantu ya, Bernadette ini tergeletak di tempat tidur dan tahu nggak sakitnya apa? Dia itu borongan sakitnya. Ya sakit pencernaan akut,
pendarahan serta tumor ganas di lutut kanannya, asma kronis, penyakit paru-paru, bayangkan. Ya. Padahal dia sendiri yang menerima penampakan, dan penampakan itulah yang membawa banyak kesembuhan, tapi dia sendiri justru harus memikul salib, yaitu menderita sakit. Pernah seniornya bilang, pimpinannya, Bernadette, kamu saya izinkan mengunjungi Lourdes deh, supaya kamu beroleh kesembuhan. Tapi Bernadette tidak. Lourdes bukan untuk saya. Lourdes bagi Adi itu adalah untuk mereka yang sakit dan membutuhkan. Jadi Bernadette menolak untuk dibawa ke Lourdes. Dia rela memikul salib daripada untuk menerima mukjizat untuk dirinya sendiri, ya. Akhirnya ketika Bernadette sakit, dia masih bisa melukis, dia menggambar mahkota duri, menghiasi telur Paskah, ya, dalam keadaan sakit. Lalu dia mengatakan, mahkota duri itu mengingatkan kita bahwa Tuhan menyerahkan mahkota durinya hanya kepada sahabat-sahabatnya. Tumor di kakinya makin ganas, tulangnya sudah membusuk, penyakit menggerogoti seluruh tubuhnya, kulitnya terkelupas, luka-luka seperti terbakar. Lihat apa yang terjadi ketika dia meninggal pada tanggal 16 April 1879, pukul 3 sore, usia 35 tahun, Bernadette meninggal wafat dengan damai Tuhan. Setelah 30 tahun dikubur, petinya dibuka, jenazah masih utuh, tanpa pengawet. Tidak diawetkan, organ-organ tubuhnya juga tidak rusak. Mungkin hanya mengering ya, karena aliran darahnya sudah habis. Tapi kulit, organ tubuhnya dibuka, masih segar. Tidak ada yang rusak. Bayangkan biasanya kalau orang kena penyakit tumor, hancur ya, cepat busuk ya. Ini malah utuh. Dikubur lagi setelah 30 tahun, dikubur lagi, dibuka lagi 20 tahun kemudian, masih utuh lagi. Akhirnya karena nggak rusak, maka sekarang ditempatkan di dalam biara Saint Gildard ya, di Neves itu, di peti kaca. Kalau Bapak Ibu nanti ke Paris bisa melihat utuh jenazah Santa Bernadette. Kemudian Paus Pius ke-10 menyatakan kanonisasi. Dinyatakan sebagai beata tahun 1925 dan dinyatakan sebagai santa pada hari raya Maria Tak Bernoda tahun 1933. Sudah lama dia jadi orang kudus ya. Jadi mukjizat bukannya saat di dunia, tapi setelah dia mati, seperti janji Bunda Maria, aku tidak menjanjikan kamu kebahagiaan di dunia, tapi di kehidupan yang akan datang. Dan itu mukjizatnya bisa kita lihat dengan utuhnya tubuh jenazah Bernadette. Ya. Lalu refleksi saya, apa yang mau kita renungkan dari tema ini? Jadi ada beberapa syarat, sama seperti kita mohon, apa yang Anda minta dari Tuhan? Kalau Bunda Maria ditanya oleh Yesus, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Sekarang pertanyaannya sama, mau apa Bapak Ibu dari Tuhan? Ada syarat supaya kita boleh meminta rahmat penyembuhan. Pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti perawan Maria. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bernadette pun merendahkan dirinya dengan berlutut. Ya. Jadi Bernadette di Lourdes itu enggak duduk enak-enak kayak Bapak Ibu gini. Ada AC, ya kan? Tuh ada empuk, ada arem-arem, ada kopi. Ada snack, enak. Bernadette di Lourdes dia kepanasan, lututnya itu kena batu, berlutut di atas batu berjam-jam, nggak makan, nggak minum juga, kepanasan, keringatan. Oh, mungkin di Lourdes dingin sih, mungkin nggak kepanasan ya, mungkin dingin ya, tapi ya tetap aja berlutut di atas batu, nggak ada bantal, ya. Dia merendahkan dirinya untuk memberikan silih bagi orang berdosa, bagi pertobatan orang berdosa. Kita harus berserah diri pada kehendak Allah seperti perawan Maria. Tadi kan sudah saya simulasi. Kalau kita menjadi manusia yang berpusat pada Kristus, bukan kehendak saya,
tapi terjadilah menurut kehendak-Mu. Yesus saja selama hidup, tidak semua orang di Israel disembuhkan. Dia menyembuhkan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Supaya orang tahu, melalui Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Melalui Yesus, orang bisa merasakan bahwa Bapa itu, Allah itu Bapa yang baik. Bapa itu dekat dengan kita. Dia tidak jauh di langit ketujuh. Dia ada bersama kita, bahkan di dalam hati kita. Maka kita belajar menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah. Seperti Bernadette waktu itu Bunda Maria menyampaikan, sampaikan kepada para pastor, bangunlah sebuah kapel dan adakan prosesi bersama umat ke gua ini. Bernadette tahu, nggak mungkin, pastor paroki pasti menolak saya. Siapa saya ini? Aku cuman gadis desa, bodoh, belum tamat, nggak sekolah tinggi, orang miskin lagi. Apa bisa dikabulkan? Ya benar, pastor paroki pun, kamu itu ngada-ngada aja, ngaco. Mana mungkin dibangun sebuah gereja di tanah seperti itu? Dari mana duitnya? Bernadette ditolak, tapi dia tetap harus menyampaikan, dia taat. Dia nggak bilang, udahlah aku kayak yang ini nggak usah aku sampaikan deh daripada aku dimarahin. Enggak. Dia tetap datang pada pastor paroki menyampaikan. Tugas dia hanya menyampaikan, taat. Apa yang disampaikan Bunda harus disampaikan kepada pastor. Dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Pokoknya disampaikan. Kemudian yang ketiga, kita harus berdamai dan mengampuni diri sendiri, sesama dan masa lalu. Jadi Bunda Maria mengatakan, aku tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia ini, tapi hanya di dunia yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak penyakit ya. Itu memang katanya memang asalnya dari pertama diri sendiri kita. Pikiran kita, hati kita, terus cara makan kita ngawur, ya kan? Udah tahu kolesterol sikat kambing, sikat ini, sikat daging ya. Udah tahu darah tinggi minum kopi ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak mengasihi diri, kadang banyak orang. Belum lagi pikiran. Streslah masalah kerjaan, streslah masalah keluarga, streslah sama anak-anak, macam-macam. Itu juga katanya dokter menghasilkan hormon sitoksin atau apa ya? Tahu ya? Yang bisa memperparah keadaan. Dari situ munculnya kanker. Bahkan ada yang mengatakan karena orang ini menyimpan kepahitan. Sampai akhirnya ada kanker payudara, kanker. Memang kanker belum ada sebabnya persisnya ya. Tapi pemicu bisa. Kalau pikiran kita nggak tenang, hati kita juga nggak tenang, penuh kegelisahan, penuh kepahitan. Ya macam-macam. Yang muncul ya penyakit, bisa jantung, diabetes, akhirnya macam-macam yang lain ya. Maka kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Tuhan, aku mengasihi tubuhku. Kadang-kadang kalau berdoa itu diajak tubuhnya, hei jantung, kamu baik-baik ya, gitu ya. Kalau Anda ada sakit di perut atau di rahim, disapa dalam doa, hei rahim, kamu baik-baik ya, ayo sembuh gitu. Bagian mana yang sakit? Coba disapa bagian tubuhnya. Hei, pundak, ayo tenang, ayo jangan tegang ya. Jadi seperti ada rohnya, badan kita kan tubuh, jiwa dan roh. Jadi kita harus perhatikan. Ya betul dokter menyarankan ini oke, dokter kan sejauh membantu. Tapi kalau menyembuhkan 100% dokter pun juga nggak jamin bisa menyembuhkan 100% ya. Tapi juga harus kerjasama antara dokter, diri sendiri, dan juga dengan sesama. Ayo berdamai, ayo mengampuni. Ngapain disimpan-simpan terus gitu ya. Berdamai dengan masa lalu ya. Bernadette berdamai dengan dirinya sehingga walaupun ia sakit menderita, tapi pada akhir at the end dia sangat bahagia. Oke. Nih ya. Maria
dari Lourdes dan Bernadette. Next. Jadi yang kemudian pesannya adalah bertobat dan berbuat silih bagi dosa-dosa. Maka Bunda Maria mengatakan silih, bertobat untuk orang berdosa. Dan yang kemudian pesan yang berikutnya adalah ada perbuatan kasih bagi kaum miskin dan sakit. Ketika Bernadette mengalami ekstase, ya, dia mengalami pengalaman luar biasa di depan gua itu. Ketika Bernadette menyentuh lilin, tangannya itu nggak kebakar, nggak sakit. Kayaknya dia pegang lilin atau pegang api gitu di lilin, tapi tangannya nggak terbakar, nggak ada rasa sakit sekali. Kemudian ada seorang gadis buta yang memeluk Bernadette di gua itu. Dan ternyata dia mengalami kesembuhan. Hanya memeluk Bernadette. Itu karena sepertinya Bernadette ini mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Artinya kehadiran Bernadette itu sangat berguna bagi orang sakit dan miskin. Meskipun Bernadette sendiri bukan seorang penyembuh. Tetapi Tuhan pakai dia. Seturut kehendak Tuhan, ya. Nah, ini gambaran Gua Maria di sana, ya. Masih sederhana seperti itu, belum dibangun, masih aslinya seperti itu kira-kira yang sebelah kanan, ya. Nah, ini yang keenam. Dari penampakan Maria di Lourdes kita belajar memikul salib dan mengikuti Yesus sampai akhir. Jadi mukjizat itu terjadi karena doa Santa Perawan Maria. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan Bunda Maria yang mengadakan mukjizat, tetapi Bunda Maria berdoa kepada Tuhan bersama Bernadette, memohonkan mukjizat dan kesembuhan dari Tuhan. Jadi jangan salah ya, Bernadette bisa menyembuhkan atau bukan Bunda Maria nyembuhin, Tuhan yang nyembuhin. Bunda Maria dan Bernadette adalah sarana alat Tuhan untuk menyatakan rahmat-Nya kepada kita, ya. Oke, next. Ya, mukjizat penyembuhan ini membawa pesan pertobatan. Jadi ada orang yang disembuhkan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Ada orang yang datang ke Lourdes, mungkin dia nggak sembuh, tapi dia kemudian berubah. Oh iya, aku jadi lebih percaya kepada Tuhan, pasrah. Aku menjadi lebih taat kepada Tuhan. Aku tidak lagi mengejar ambisiku, kemauanku sendiri, tapi aku hanya percaya kehendak Tuhan. Orang diubah hidupnya dari hati keras menjadi hati yang lembut. Jadi orang yang gak taat menjadi taat. Menjadi orang yang pemberontak menjadi orang yang taat. Begitu ya, hidupnya diubah dengan pertobatan. Kemudian orang juga mengalami kesembuhan jasmani maupun rohani. Nanti Anda lihat foto lama di mana tongkat-tongkat orang yang berjalan pakai tongkat itu digantungkan di gua-gua Maria di sana sebagai tanda bahwa begitu banyak mukjizat terjadi. Bunda Maria memanggil kita supaya membangun gereja, artinya membangun bait Allah. Kita ini gereja, bait Allah. Kita harus dibangun sebagai bangunan rohani. Ya. Next. Pesan Bernadette untuk kita karena ini bulan Rosario ya. Dia mengatakan pada malam hari sebelum kalian tidur ambil Rosario. Tidurlah sambil mengucapkan doa Salam Maria seperti seorang anak kecil yang akan tidur sambil menyebut mama, mama gitu. Jadi Anda itu sampai Romo pernah, Romo boleh enggak doa Rosario sampai ketiduran? Loh, kenapa? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Gitu loh. Anda kan niatnya berdoa. Lah tapi kalau fisik Anda udah kelelahan, ya enggak apa-apa, tidurlah. Dalam damai seperti Bernadette bilang, nanti kamu seperti manggil mama, mama Maria gitu ya. Seperti bayi yang tidur di tempatnya. Lalu Bernadette juga berdoa, begitu penting kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Dia mengatakan, ya saya mendoakan mereka di api penyucian. Tapi paling tidak mereka sudah pasti akan masuk surga. Tapi saya lebih suka mendoakan orang berdosa. Mungkin orang berdosa akan binasa selama-lamanya. Makanya tadi doa Fatimah ya. Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami dan seterusnya.
Doa-doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Kemudian penderitaan itu harus kita alami. Dan kita persembahkan penderitaan kita. Bernadette pun nggak sembuh. Tapi bedanya dia mempersembahkan penderitaannya untuk keselamatan orang berdosa. Jadi bahkan sakit pun bisa menjadi persembahan. Jadi jangan dikira persembahan itu kolekte aja Bapak Ibu. Wah, saya berikan kolekte, saya berikan sumbangan. Tapi sakitmu pun bisa jadi persembahan bagi Tuhan seperti Bernadette. Persembahkanlah bersama Kristus yang tersalib. Bernadette pun juga mempersembahkan penderitaan sakitnya kepada Tuhan. Jadi jangan merasa nggak berguna. Anda sakit ngerepotin keluarga. Jangan. Sakitmu itu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi Anda jangan putus asa. Mukjizat jenazah Bernadette masih utuh, tidak hancur sampai sekarang. Itu tanda janji Maria terpenuhi. Aku tidak menjanjikan kamu kebahagiaan di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Ketika Bernadette sakit keras, suster pimpinannya menawarkan untuk pergi ke Lourdes, tapi dia menolak. Tadi saya bilang ya, dia mengatakan kesembuhan di Lourdes bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang lebih sakit daripada saya. Itu ya, dia luar biasa ya. Nah, terakhir ya, tentang kasus penyembuhan di Lourdes, hanya 3 yang saya ambil, ada 70 yang diakui gereja, tapi 3 saja saya ambil, yaitu pertama dari seorang gadis Mary dari Prancis, Bordeaux ya. Terus dia menderita ablasio retina ya. Retinanya mau lepas. Dokter udah mengatakan ini akan buta ini. Ternyata benar dia buta. Kemudian dia dibawa ayahnya ke Lourdes, lalu ayahnya itu mencelupkan sapu tangan ke sumber air di Lourdes. Kemudian dikompreskan ya, ditutupkan ke mata yang sakit itu. Kemudian anak itu tiba-tiba menjerit. Kemudian seperti ada selubung warna ungu menutup cahaya, robek. Dan Mary ini dengan mukjizat dia dapat melihat melalui sumber air dari Lourdes. Ini kasus pertama ya, diakui gereja ya. Ini dia Bapak Ibu, tongkat-tongkat ya, yang sebelah kanan siapa ya? Yang lagi ngomong ini. Itu 4 tahun yang lalu, puji Tuhan, saya ke Lourdes. Ini bukti saya ke sana loh ya, saya nggak ngada-ngada. Mudah-mudahan Romo Helan menyusul ya, amin. Amin. Ya, yang kedua kasus seorang anak juga dari Bordeaux. Ini penyakit aneh namanya Sylvius Dance. Ada pembengkakan bagian pencernaan. Dia sulit untuk makan, nelan enggak bisa. Kemudian orang tuanya membawa ke Lourdes, lalu ayahnya meminumkan mungkin air dari Lourdes itu, lalu disuruh makan biskuit, dan dia bisa menggigit, makan, mengunyah, menelan tanpa kesakitan. Kesembuhan mulai terjadi dengan tanda-tanda fisiknya, pipinya mulai kemerahan, dia bisa makan. Ini yang kedua ya. Kemudian yang terakhir, yang terbaru ya, yang diakui gereja ya, tahun 2008. Seorang suster bernama Bernadette Moriu, namanya sama ya, Moriu nama keluarganya. Suster Bernadette Moriu ini waktu itu dia sudah mengalami komplikasi tulang belakang. Ia cacat, duduk di kursi roda sejak tahun 80. Jadi tahun 80 sampai 2008 dia itu di kursi roda, nggak bisa berdiri karena komplikasi tulang belakang. Kemudian dia ke Lourdes. Dia bilang, saya ke Lourdes itu enggak minta keajaiban. Saya hanya pengen berdoa saja. Dia intensinya enggak minta keajaiban, cuman pengen berdoa aja ke sana. Next. Kemudian dia dibawa ke kolam ini. Di sana di Lourdes ada satu kamar, ada kolam yang isinya air ini ya. Air ini untuk dicelupkan di sana. Ada suster-suster yang membantu untuk mencelupkan di situ, dibenamkan di situ. Dan kemudian dia setelah dibenamkan di situ, dia keluar dari situ merasakan hangat, nyaman, rileks.
Dan mengejutkannya, saya bisa bergerak. Jadi dia situ sudah bisa berdiri langsung. Awalnya di kursi roda, setelah dicelupkan di situ, dia bisa bergerak, punggungnya, tulang belakangnya, semuanya. Akhirnya diselidiki oleh Komisi Internasional di Lourdes, lalu oleh uskup juga, kemudian diakui bahwa itu adalah mukjizat keajaiban. Ini mukjizat yang terakhir, ke-70. Ya, terjadi tahun 2008. Selanjutnya mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, saudara-saudari, dari peristiwa Maria menampakkan diri di Lourdes ini, kita dipanggil untuk bertobat. Jadi kita di sini pertama dipanggil bertobat dulu, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan orang, berdamai dengan Tuhan. Baru kita bisa mengalami kesembuhan yang sesungguhnya. Karena kalau orang sembuh tapi hatinya masih jahat, ya percuma. Ya enggak? Tuhan mau kita sembuh tapi juga bertobat. Bukan hanya sembuh doang fisiknya, tapi hatinya masih jahat. Tuhan mau hati kita bertobat dulu, sembuh dulu hatinya, jiwanya sembuh dulu, baru fisiknya menyusul kemudian. Ya. Kemudian di peristiwa di Lourdes ini, bahwa tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Kan dikatakan juga, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Jadi apa yang terjadi di Lourdes itu adalah karena Tuhan. Pertama-tama Tuhanlah yang campur tangan di sana. Maka juga dianjurkan juga untuk sakramen penyembuhan itu adalah sakramen pengakuan dosa. Kadang orang kalau ditanya, kapan ngaku dosa? Aduh pastor, sudah 10 tahun saya. Wih. Ibaratnya orang nimbun sampah 10 tahun kira-kira udah seberapa banyak ya bertonton ya. Kalau kita ngaku dosanya aja udah jarang, bagaimana kita akan mengalami pemulihan ya. Kita harus menggunakan sakramen penyembuhan ini, yaitu sakramen pengakuan dosa. Next. Oke, kita juga harus memberi silih pada pendosa. Bernadette mengatakan, saya lebih bahagia di ranjang penderitaan dengan salib daripada menjadi seorang ratu di singgasana. Menaati berarti mencintai, menderita segala sesuatu dalam diam demi menyenangkan Yesus, itu berarti mengasihi. Jadi Bernadette sangat jelas, berdoa bagi pertobatan. Bernadette enggak minta doa, Tuhan sembuhkan anak ini, enggak. Tapi dia berdoa pertobatan tuh. Semoga orang ini bertobat dan dari pertobatan itu mengalami kesembuhan. Jadi pertama-tama Bernadette itu berdoa untuk pertobatan. Bukan mohon kesembuhan, pertobatan ya. Oke, next. Nah, ini sekitar tahun 60-70 ya. Seperti itu gambaran Gua Maria ya. Ini perjuangan loh, Gua Maria ini pernah ditutup oleh pemerintah. Dilarang. Gereja pun melarang orang ke sana. Sampai akhirnya Bernadette diinterogasi, berkali-kali diinterogasi. Benar enggak kamu terpena? Kamu ditanya, kamu sakit enggak? Kamu halusinasi enggak? Kamu minum obat apa gini? Ditanyain semuanya. Baik dari pihak gereja maupun pihak kepolisian, dia ditanyai. Jadi sempat ditutup, dibuka lagi, tutup, buka lagi. Sampai akhirnya dari pihak gereja menyatakan benar ini otentik penampakan di situ. Jadi enggak langsung diterima ya penampakan itu. Bernadette mengalami banyak penderitaan. Oke, 165 tahun penampakan di Lourdes ya, kita dipanggil untuk berdoa, untuk melakukan silih dan pertobatan. Ya. Kemudian juga Lourdes itu menjadi tempat kehadiran Tuhan serta cinta kasih dan perlindungan Bunda Maria. Dari di Lourdes itu orang anak muda melayani umat yang sakit. Di sana disediakan kursi roda, di sana ada tim untuk membantu orang sakit. Itu prioritas di sana. Yang sakit didahulukan. Lalu di sana di Lourdes itu kita menjadi berbelas kasih terhadap penderitaan sesama.
dan penyakit yang dialami banyak orang. Itu juga dialami oleh Yesus. Penderitaan kita ditanggung oleh Yesus. Maka kita tidak boleh menolak orang yang sakit apapun untuk kita doakan. Next. Jadi nanti setelah ini ada adorasi ya. Jadi dalam adorasi ini kita ini berdoa memohon ya. Sama-sama seperti Bunda Maria berdoa kepada Tuhan di peristiwa di Kana. Mereka kehabisan anggur. Bernadette juga berdoa. Dan kita di sini berdoa. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Sekali lagi iman Bapak Ibu yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Kami ini hanya alat. Ya. Jadi kami kalau Tuhan boleh berkenan, ya Tuhan pakai gitu. Dan kita semua sama. Kita sama-sama berdoa di sana. Lalu kemudian kita lihat bahwa para nabi, para rasul pun berdoa memohon kesembuhan. Saya beri contoh misalnya malaikat Rafael itu pernah dalam perjanjian lama menyembuhkan orang sakit. Nabi Elia, tahu ya Nabi satu raja-raja itu bisa dicek. Nabi Elia menyembuhkan anak seorang janda di Sarfat. Kemudian Nabi Elisa berdoa untuk Naaman, orang Syria, orang kafir yang menderita sakit kusta. Dan Petrus pun juga berdoa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi artinya para nabi, rasul berdoa, memohon kesembuhan. Kita pun juga sama, nanti kita berdoa, memohon. Ya, memohon. Di Lourdes, Bunda Maria mengajak kita berdoa rosario dan melakukan silih. Dan buah dari doa Bunda Maria ini masih dapat dirasakan banyak jiwa yang datang ke Lourdes.